Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Ayu Putri, NPM 015 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta, dalam mata kuliah Studi Kelayakan Usaha dan Evaluasi Proyek dengan dosen pengampu Ibu Helmawati SE MSI. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode payback period. Mari saksikan video ini. Metode payback period atau PP. 1. Metode payback period disebut juga metode non-discount cash flow. 2. Tujuannya untuk mengukur jangka waktu pengembalian dana yang diinvestasikan tanpa mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money. Yang ketiga, metode ini penting untuk mengetahui kapan waktu pengambilan modal yang diinvestasikan. Yang keempat, PP menentukan cumulative of net cash flow dalam keadaan nol. Formula PP sama dengan TI per NI dengan keterangan PP sama dengan payback period atau waktu pengembalian investasi. TI sama dengan total dana yang diinvestasikan atau ditanamkan, sedangkan NI sama dengan net income atau pendapatan bersih tiap tahun atau keuntungan atau laba atau profit. Kriteria keputusan apabila 1. PP kecil dari umur investasi, maka investasi layak untuk dilakukan. Yang kedua, PP besar dari umur investasi, maka investasi tidak layak untuk dilakukan. Yang ketiga, metode ini penting digunakan untuk memilih berbagai alternatif investasi yang berisiko tinggi. Untuk kelemahan, 1. Tidak dapat menganalisis usaha setelah modal kembali. Yang kedua, tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Yang ketiga, PP sangat tergantung pada kecermatan perhitungan pendapatan dan biaya. Yang keempat, PP tidak dapat digunakan untuk estimasi. Sebagai contoh, suatu investasi membutuhkan dana sebesar 60 juta. Diperkirakan laba bersih setelah pajak selama 5 tahun berturut-turut adalah 20 juta. Dari informasi ini, hitunglah payback period untuk proyek investasi tersebut. PP sama dengan 60 per 20 sama dengan 3 tahun. Modal investasi akan kembali dalam waktu 3 tahun. Karena umur investasi 5 tahun, maka investasi layak untuk dilakukan. Investasi yang dilakukan akan memberikan keuntungan selama 3 tahun atau 3 tahun dalam beroperasi. Selanjutnya, ini juga salah satu contoh dari payback period. Untuk cara pengerjaannya, teman-teman dapat melihat contoh sebelumnya. Dan ini tampilan dalam bentuk tabelnya. Kesimpulan, 1. Modal investasi akan kembali dalam waktu 3,2 tahun atau 3 tahun 2 bulan. 2. Karena umur investasi 5 tahun, maka investasi layak untuk dilakukan. 3. Investasi yang dilakukan akan memberikan keuntungan setelah 3,2 tahun atau 3 tahun 2 bulan beroperasi. Menghitung PP untuk 2 proyek investasi. 2 buah proyek investasi membutuhkan dana sebesar 1.000, sedangkan net cash flow dari proyek investasi tersebut adalah sebagai berikut. Proyek A berturut-turut dari tahun pertama adalah 600, 400, 200, dan 100, sedangkan proyek B adalah 100, 300, 400, dan 600. Tentukanlah salah satu dari kedua proyek tersebut yang sebaliknya dilaksanakan. Pada tahun pertama 600 pada kolom net cash flow atau proyek A, dan untuk net cash flow proyek B 100. Tahun kedua 400 pada proyek A, 300 pada proyek B. Tahun ketiga 200 pada proyek A, 400 pada proyek B. Pada tahun keempat, proyek A 100 dan proyek B 600. PP proyek A. PP sama dengan tahun full recovery ditambah investasi yang belum di-cover per cash flow tahun bersangkutan. PP atau A sama dengan 2 ditambah 0 per 400 sama dengan 2 tahun. PPB sama dengan 3 ditambah 200 per 6 tahun sama dengan 3,33 tahun.
Keputusannya, semakin pendek PP semakin baik. Dengan demikian, investasi proyek A lebih baik daripada investasi proyek B, atau PPA sama dengan 2 tahun, lebih kecil dari PPB sama dengan 3,3 tahun. Selanjutnya, keunggulan. 1. Dapat mengetahui secara cepat jangka waktu pengembalian investasi. 2. Dapat menilai 2 atau lebih proyek investasi yang mempunyai rate of return dan resiko investasi yang sama, atau pilih pengembalian yang pendek. Untuk kelemahan, 1. Tidak memperhatikan nilai waktu uang. 2. Metode ini tidak dapat melihatkan pendapatan selanjutnya setelah investasi pokok kembali. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.